Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Reni Sulistiawati. Saya akan melanjutkan materi tentang kalimat. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menayangkan video tentang kalimat tunggal. Untuk mengingatkan kembali, saya akan jelaskan kalimat yang terdiri dari kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal terdiri dari satu klausa. Contoh, petani membajak sawah. Petani subjek, membajak predikat, sawah objek. Predikatnya hanya satu, sehingga disebut dengan kalimat tunggal. Berbeda dengan kalimat majemuk. Kalimat majemuk minimal terdiri dari dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk terdiri dari tiga jenis. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara. Maksudnya adalah klausanya masing-masing sama. Kemudian kalimat majemuk bertingkat, masing-masing klausanya memiliki perbedaan. Kemudian kalimat majemuk campuran, yaitu gabungan kalimat majemuk setara dan bertingkat. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara atau yang kita sebut hubungannya sejajar atau sama. Contoh, klausa pertama, Dafa mendengarkan kuliah online. Klausa kedua, Najwa mengerjakan pekerjaan rumah. Untuk klausa pertama, predikatnya adalah mendengarkan. Untuk klausa kedua, mengerjakan adalah predikat kedua. Nah, masing-masing klausa ini ditambahkan konjungsi atau kata penghubung dan. Menjadi kalimatnya adalah Dafa mendengarkan kuliah online dan Najwa mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi, konjungsi dan memiliki makna penggabungan. Contoh kalimat majemuk setara yang lain. Klausa pertama, Giarti memesan bakso. Suaminya memesan sate sapi. Nah, kedua klausa ini kita gabungkan dengan menggunakan konjungsi tetapi. Seperti apa kalimatnya? Ya, kemudian kita gabungkan. Giatri memesan bakso, tetapi suaminya memesan sate sapi. Nah, konjungsi tetapi memiliki makna pertentangan. Kemudian, contoh yang lain, klausa pertama adalah Gandung sedang belajar. Gandang malah tidur di kamar depan. Nah, kedua klausa ini digabungkan dengan konjungsi atau menjadi Gandung sedang belajar atau malah tidur di kamar depan. Konjungsi atau memiliki makna pemilihan. Jadi, jenis kalimat majemuk setara menggunakan beberapa konjungsi. Berdasarkan maknanya, satu yang memiliki makna penggabungan atau penjumlahan bisa kita gunakan konjungsi dan, serta, sedangkan, lagi pula, lalu, terus, kemudian. Yang kedua, yang memiliki makna pemilihan kita dapat gunakan konjungsi atau, baik, maupun. Sedangkan yang memiliki makna pertentangan atau berlawanan kita bisa menggunakan konjungsi, tetapi, melainkan, sebaliknya, tidak, tetapi, bukan, melainkan, dan padahal. Jenis kalimat majemuk yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat atau yang kita sebut dengan subordinatif. Sama dengan kalimat majemuk setara atau koordinatif berisi dua pola subjek predikat. Satu pola membentuk gagasan utama atau yang kita sebut dengan induk kalimat. Satu pola lainnya membentuk gagasan sekunder atau yang kita sebut dengan anak kalimat. Kalimat majemuk bertingkat. Kita lihat. Klausa pertama, Lia kerap terlambat datang ke sekolah.
Kemudian klausa kedua, rumahnya jauh. Predikat pada klausa pertama adalah kerap terlambat, sedangkan klausa kedua adalah jauh. Jadi, bila kita gabungkan antara klausa pertama dan klausa kedua adalah Lia kerap terlambat datang ke sekolah, yang kita sebut dengan induk kalimat, karena rumahnya jauh. Itu kita sebut dengan anak kalimat, karena ada konjungsi karena. Jadi, konjungsi karena memiliki makna sebab. Contoh kalimat majemuk bertingkat yang lain adalah Kevin sangat rajin berlatih bulu tangkis, sehingga ia sekarang dapat menjuarai berbagai macam kejuaraan bulu tangkis dunia. Mana konjungsinya? Ya, konjungsinya sehingga. Kemudian kalimat berikutnya, angin bertiup sangat kencang, akibatnya beberapa pohon tumbang. Nah, kalimat ini mana konjungsinya? Ya, benar, konjungsinya adalah akibatnya. Sehingga kata yang ditambahkan konjungsi sehingga akibatnya memiliki makna akibat. Kalimat majemuk bertingkat yang lain adalah walaupun orang lebih banyak mengonsumsi ikan laut, pada tahun 2018 diprediksi produksi ikan air tawar akan melebihi produksi perikanan tangkap. Konjungsinya adalah walaupun, yang memiliki makna konsesif. Kemudian kalimat berikutnya, ketika saya mengetahui diterima di IPB, saya sangat bersyukur kepada Allah. Konjungsinya adalah ketika, yang memiliki makna waktu. Kemudian kalimat berikutnya, untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, manusia memerlukan nutrisi tambahan. Konjungsinya adalah untuk, memiliki makna tujuan. Contoh pada kalimat majemuk bertingkat yang lain adalah upaya penyelamatan hutan telah dilakukan oleh berbagai pihak agar hutan kita tetap lestari. Konjungsinya apa? Konjungsinya adalah agar. Konjungsi agar memiliki makna tujuan. Ya, itulah beberapa contoh pada kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif. Jadi, konjungsi yang memiliki makna waktu bisa kita gunakan konjungsi ketika, sebelum, setelah, sejak, tatkala, sesudah. Yang memiliki makna syarat kita bisa gunakan konjungsi kalau, jika, apabila, pengandaian, seandainya, andaikan, asalkan. Kemudian yang memiliki makna tujuan bisa kita gunakan konjungsi agar, supaya, untuk. Yang memiliki makna sebab bisa kita gunakan konjungsi karena, sebab, lantaran. Kemudian yang memiliki makna akibat bisa kita gunakan konjungsi sehingga, akibatnya. Yang memiliki makna konsesif bisa kita gunakan konjungsi walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, betapapun, sungguhpun. Kemudian yang memiliki makna cara bisa kita gunakan dengan konjungsi dengan, tanpa, secara. Kemudian yang memiliki makna penegas bisa kita gunakan konjungsi bahwa. Jenis kalimat majemuk yang ketiga adalah kalimat majemuk campuran. Jadi kalimat majemuk campuran adalah gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat ini menggabungkan 3 kalimat atau lebih. Jadi ada yang berfungsi sebagai anak kalimat dan ada yang berfungsi sebagai induk kalimat. Kalimat majemuk campuran memiliki 2 kata penghubung
atau konjungsi. Kalimat majemuk setara dengan konjungsi lalu, dan, tetapi, atau melainkan. Kalimat majemuk bertingkat dengan konjungsi walaupun, ketika, agar, karena, sehingga, bahwa, meskipun, sebelum, setelah, sesudah, jika. Kalimat majemuk campuran minimal terdiri dari 3 kalimat tunggal. 3 kalimat tunggal tersebut jika diuraikan memiliki fungsi atau kedudukan yang berbeda, yaitu sebagai induk kalimat dan anak kalimat. Masih ingat? Yang mana induk kalimat, yang mana anak kalimat? Ya, baik. Terkadang salah satu anak kalimat berfungsi sebagai keterangan. Terdiri atas 2 atau lebih kata penghubung atau konjungsi, di mana kata penghubung ini haruslah kata penghubung yang biasa dipakai atau terdapat pada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Untuk memudahkan membuat jenis kalimat majemuk campuran, maka jenis kalimat majemuk campuran dibagi menjadi 2 jenis, antara lain. Pertama, kalimat majemuk campuran dengan pola 2 induk kalimat, 1 anak kalimat. Contoh, klausa pertama, ayah membatalkan perjalanan dinas keluar kota. Klausa kedua, Alia tidak mengikuti ulangan matematika di sekolah. Klausa ketiga, ibu Alia tiba-tiba dibawa ke rumah sakit. Nah, kemudian ketiga kalimat tersebut digabungkan dengan menggunakan konjungsi yang berbeda. Jadi kalimatnya adalah ayah membatalkan perjalanan keluar kota dan Alia terpaksa tidak mengikuti ulangan matematika di sekolah ketika ibu Alia dibawa ke rumah sakit. Nah, konjungsinya ada berapa? Ya, konjungsinya ada 2, yaitu konjungsi dan ketika. Dan termasuk kalimat majemuk setara, konjungsi ketika termasuk kalimat majemuk bertingkat. Nah, pada kalimat ini ada berapa predikatnya? Coba kita lihat. Ya, benar. Predikatnya adalah membatalkan, tidak mengikuti, dibawa. Jadi ada 3 predikat. Kalimat majemuk campuran dengan 2 pola, 2 anak kalimat, 1 induk kalimat. Contoh, saya diterima di STSN setelah saya lulus dari SMA dan pindah ke Bogor. Konjungsinya mana? Ya, konjungsinya setelah dan. Konjungsi setelah termasuk kalimat majemuk bertingkat. Kemudian dan konjungsi pada kalimat majemuk bertingkat. Jadi pola yang pertama adalah anak kalimat. Sedangkan pola yang kedua adalah induk kalimat. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Ya, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri kalimat majemuk. 1. Seperti pada definisinya, kalimat majemuk ini memiliki lebih dari 1 subjek dan 1 predikat. 2. Terdapat penggabungan atau perluasan pada kalimat inti. 3. Dari penggabungan atau perluasan kalimat ini akan didapatkan pola kalimat baru. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan kalimat rapatan atau yang kita sebut dengan kalimat sederhana. Hampir sama seperti bentuk sebelumnya. Klausa-klausanya sebenarnya dapat berdiri sendiri. Namun, pada jenis ini akan ditemukan unsur klausa yang berulang. Perulangan unsur tersebut biasa dipisahkan dengan konjungsi dan, serta, atau juga, ataupun tanda koma. Ciri-ciri kalimat rapatan atau kalimat sederhana. 1. Klausa antar kalimat majemuk biasanya dipisahkan oleh tanda koma atau kata penghubung
yang kita sebut dengan konjungsi. 2. Kalimat tersebut dapat berdiri sendiri apabila dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Contoh kalimat rapatan atau kalimat sederhana. Klausa pertama, Indra menghadiri konferensi ilmiah tersebut. Ratih menghadiri konferensi ilmiah tersebut. Jadi gabungannya adalah Indra dan Ratih menghadiri konferensi ilmiah tersebut. Jadi subjek Indra dan Ratih digabungkan sehingga membentuk fungsi subjek. Klausa pertama dan klausa kedua sebenarnya memiliki predikat dan objek yang sama, tetapi subjeknya Indra Ratih berbeda. Karena itulah dalam penggabungannya hanya subjeknya yang dirapatkan dengan konjungsi dan. Bagaimana materi yang sudah Ibu sampaikan? Mudah-mudahan jelas ya. Kalau ada yang belum paham, silakan putar ulang lagi video materi tentang kalimat majemuk. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu dengan materi video berikutnya. Salam sehat, tetap semangat.